jangan pernah tuntut mereka hidup melayani luar biasa di gereja kalau suasana di rumah nggak seperti di gereja. Waduh, iya bener. Harus beli lighting dulu dong. Takutnya gereja malah jadi tempat pelarian ya kan? Gereja dan orang tua harus bekerja sama. Orang tua jangan juga datang ke gembala youth bilang, aku nitip ya. Jangan sekedar itu, namanya kerohanian itu semua dimulai dari rumah dulu. Di gereja itu mengembangkannya. Kita masih berbicara bersama Pastor Samuel Anton dari JKI Maranatha. Muncul lagi nih Pastor, ya, gaul yang Kristiani. Nah, apa fenomena apa yang muncul, Ju? Gaulnya sih pengennya sama yang sesama aja, Pak. Wah, yang sesama yang percaya Tuhan aja, Pak. Kalau yang lain saya nggak mau. Apalagi beberapa waktu lalu Pastor Samuel juga bilang kan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, ditangkapnya sama anak muda, berarti yang non Kristen buruk nih kayaknya ya. Kan ada tulisannya Pak, kalangan sendiri Pak. Untuk kalangan sendiri, ya. Itu buku Pak, bukan pergaulan kalau itu ya Pak ya. Nah dengan pandangan seperti itu, gimana menurut Pastor Samuel? Gaulnya sama orang-orang Kristen karena nganggapnya sih, ya ini pergaulan baik yang Tuhan mau. Ya justru kita belajarnya seperti ini, bahwa kita boleh berteman dengan siapa aja, tapi nggak semua bisa jadi inner circle kita. Nah seharusnya anak-anak Tuhan itu jadi inner circle kita. Tapi kita juga harus membuka diri menjadi surat yang terbuka untuk orang-orang di luar sana. Yang bahaya malah kalau kita terus di dalam Christian bubble, di mana kita nggak punya teman-teman di luar gereja. Itu pada akhirnya yang namanya garam dicampur jadi garam ya keasinan jadinya gitu ya. Seharusnya kita harus jadi terang. Ini waktunya kita memang hadir dalam kehidupan mereka, dan hadir dalam kehidupan orang di luar sana itu ya dengan apa? Dengan kita nunjukin kasih Kristus lewat care kita, kepedulian kita. Jadi sahabat buat mereka gitu kan, jadi penting gitu. Tanpa melihat background mereka, siapa mereka, itu penting juga untuk kita hadir. Tapi sekali lagi, nggak semua bisa kita bawa jadi inner circle kita. Karena orang-orang jadi inner circle kita adalah orang-orang yang membawa kita semakin dekat sama Yesus, semakin mengasihi Yesus, semakin bertumbuh di dalam Yesus. Jadi kita harus balance sih gitu. Ya. Jangan beda-bedain lo ya Sobat Reida. Ini dilihat dari agamanya kan. Ini bahkan sekarang fenomenanya kan kayak gitu loh, Pastor. Misalnya ada selebgram gitu ya. Pertanyaan paling sering kata beberapa selebgram adalah agamanya apa Kak gitu loh. Serius loh. Itu nggak tahu apa ya motivasinya ya. Apa mungkin dari agama mereka bisa milih gitu ya, ini cocok jadi teman saya atau enggak, atau yang lain kita nggak tahu fenomenanya. Tapi intinya anak muda bukan nggak boleh bergaul sama yang non Kristiani gitu ya. Kalau kita ditugasi untuk jadi garam dan terang ya untuk siapa sih? Bukan ya untuk kalangan sendiri, bukan, karena kalangan sendiri udah jadi garam semua ya kan. Ntar kalau garam sama garam darah tinggi nanti Sobat Reida ya kan. Keluarlah ya kan, jadi terang buat orang lain, jadi garam buat orang lain gitu ya. Silakan Jonathan. Mungkin ini Pastor, kita ke sisi lainnya, bagaimana peran orang tua di dalam mendidik generasi yang ada sekarang ini. Nah, ini penting nih untuk para orang tua nih, Pastor. Ada yang bilang bebasin lah, kalau dulu kan ketat, sekarang dibebasin. Nah, bebas yang seperti apa kalau boleh tahu, Pastor? Itu pertanyaan dari apa yang dia sampaikan Pak Nathan, itulah yang terjadi. Jadi generasi X sama generasi milenial itu mereka merasa dikekang oleh orang tua mereka. Sehingga sekarang ini kan orang tua generasi Z atau generasi Alpha adalah generasi milenial atau X. Mereka membebaskan kebanyakan. Aku nggak mau mereka terkekang seperti aku. Jadi mereka membebaskan. Sehingga pada akhirnya malah berbahayanya saking bebasnya sampai mereka kehilangan hal-hal kebenaran. Sekarang jadi abu-abu. Itu jadi masalah. Jadi gimana peran orang tua sebenarnya penting sekali, penting sekali. Bahkan penelitian yang pernah saya baca di bilangan research itu Gen Z sekitar 4.000 lebih gitu ya, anak-anak Gen Z usia 15 sampai 25 tahun. Ternyata 43% itu menjadikan orang tua mereka sebagai tempat untuk bercerita, tempat untuk terbuka. Jadi itu modal yang luar biasa sebenarnya, bahwa pencegahan yang ideal terhadap kenakalan Gen Z itu dimulai dari rumah, selalu dimulai dari rumah. Jadi parenting plays important part of this generation. Jadi orang tua di dalam keluarga itu mengambil peran yang sangat penting di sini. Dan saya percaya generasi ini nggak nyari orang yang sempurna kok. Percayalah, kita nggak harus tampil sempurna yang nggak pernah salah, nggak bisa salah atau gimana. Tapi membutuhkan orang yang mau hadir, gitu ya. Yang mau hadir mendengar cerita mereka, mengasihi mereka, percaya sama mereka, menginvestasikan hidup untuk mereka gitu ya. Dan mengenalkan, yang paling penting mengenalkan kasih Yesus dalam hidup mereka. Baik dalam lowest moment maupun dalam kehidupan yang pergumulan, mereka tetap bisa
merasakan Tuhan dalam kehidupannya, itu yang jadi sesuatu yang mereka nggak bisa dapatkan di luar sana gitu. Jadi kehadiran mereka itu jadi sesuatu hal yang akan memberikan pengaruh yang besar untuk generasi Z. Sebaliknya, ketidakhadiran mereka, orang tua, itu jadi akar masalah dari segala-galanya gitu. Betul. Karena pada akhirnya Gen Z ini pasti, saya ini memang baru punya anak 2. Tapi dulu waktu mengembalakan youth itu anak saya mungkin bisa 100 lebih gitu. Wow. Jadi ngerti banget masalah-masalahnya segala macam, dan aduh setelah ditarik apa ya batas gitu ya, ternyata semuanya itu semua berasal dari rumah sebenarnya. Kalau di rumah beres, sebenarnya di luar ini udah oke gitu ya. Mereka cari kasih sayang, mereka cari sesuatu yang bisa memenuhi hati mereka, pada akhirnya jatuh dalam drugs, free sex, segala macam lah gitu. Nah, itu semua dimulai akarnya dari rumah. Sebab itu gereja dan orang tua harus bekerja sama. Orang tua jangan juga datang ke gembala youth bilang, aku nitip ya. Jangan sekedar itu, gitu, namanya kerohanian itu semua dimulai dari rumah dulu. Di gereja itu mengembangkannya, bukan sekedar langsung dikasih ini nitip, pokoknya pokoknya taunya beres lah, ibaratnya seperti itu. Lagi peran orang tua itu yang paling penting. Jadilah safe place, tempat untuk mereka bertumbuh. Bahkan sebenarnya tugas para mentor yang di mana mereka melakukan personal touch itu harusnya dilakukan pada orang tua gitu kan, pada anaknya ya, Pastor Samuel ya. Nanti setelah memang sudah dilakukan, gereja yang melengkapi gitu ya. Tapi yang terutama itu orang tua. Jangan jadi tempat penitipan dong Bapak Ibu Saudara. Nanti anaknya bandel gitu ya. Titip ya, tolong dididik ya, tolong dibimbing ya ya gitu ampun, ya. Tapi di rumah nggak ada waktu buat anak, mungkin ada tapi ngomong yang lain, nggak memperhatikan perkembangan shallow anak. banget gitu ya pembicaranya. Bener. Pastor T.D. Jakes pernah bilang seperti ini. Jangan pernah tuntut mereka hidup melayani luar biasa di gereja kalau suasana di rumah nggak seperti di gereja. Waduh, iya bener. Harus beli lighting dulu dong. Takutnya gereja malah jadi tempat pelarian ya kan? Benar. Itu dia. Ini kita membahas panjang lebar nih Sobat Reida tentang gaul yang Kristiani selama. Udah seminggu ini kita bahas nih. Benar, udah seminggu ini kita bahas gitu ya. Semoga ini jadi bekal buat kita punya maupun belum punya anak gitu ya. Pegangan aja dulu bahwa garis besarnya adalah masalah anak muda yaitu kesendirian, butuh mentor yang kuat, butuh personal touch, bukan hanya dari mentor rohani yang ada di gereja, tapi dari kita sebagai orang tua, kita juga harus memperhatikan pergaulan si anak. Bukan pergaulan yang sesama Kristiani saja yang kita anggap itu sebagai pergaulan yang baik, karena kadang-kadang orang Kristen juga ada yang tidak baik ya. Jadi karena kita juga disuruh jadi garam kan. Jadi yuk menggarami orang yang masih belum percaya, seperti itu. Kesimpulan mungkin Pastor Samuel Anton, kita sudah bicara panjang lebar seminggu ini gitu ya. Gaul yang Kristiani, mungkin bisa kasih kesimpulan, silakan. Saya sih encourage ya Pak untuk para pelayan generasi, orang tua gitu, bahwa gereja juga, bahwa gereja itu harus jadi gereja yang terhubung, yang penuh perhatian dan terhubung secara emosional dengan generasi selanjutnya. Karena itu yang mereka butuhkan. Karena kalau enggak, mereka pasti akan dealingnya banyak hal nanti. Bunuh diri, stres, depresi, itu ngeri banget gitu kalau. Dan itu wajah generasi saat ini, terutama generasi Z. Oleh sebab itu, yang pertama relevan, mungkin bisa bikin kita nyambung sama mereka. Tapi kasih yang membuat kita nggak pernah menyerah dengan hidup mereka. Saya berdoa supaya kasih yang besar terhadap mereka itu ada. Ingat, mereka bukan problem yang harus diselesaikan, tapi mereka adalah orang-orang yang perlu dikasihi, yang perlu dipercayai, aku mau investasi sama hidup, karena aku tahu kamu punya potensi yang besar, kamu luar biasa. Jadi orang-orang jadi gereja, orang yang bukan menjadi tembok, tetapi menjadi jembatan bagi mereka. Jadi tempat di mana mereka nggak sekedar kalau anak-anak Gen Z ngomong cerita masalahnya, alah gitu aja, nggak punya iman aja, nggak seperti itu. Tapi dengarkan mereka, dengarkan mereka. Jangan hanya sekedar mendengar hanya untuk memberi jawab, tapi mendengar untuk mengerti. Dan kita datang kepada mereka dan bilang, aku tahu kau punya masalah, nggak mudah, dan aku mau hadir, aku mau dengar. Ingat, ada Yesus yang nggak pernah menyerah dengan hidupmu. Kalau kau merasa nggak berharga, kau merasa nggak layak, engkau merasa nggak layak dihargai, tapi ada Yesus yang peduli sama hidupmu, yang nggak cuma cinta setengah mati sama kamu, tapi cinta sampai mati dalam hidupmu. Jadi ada orang-orang yang bisa menyadarkan itu hadir dalam hidup mereka. Saya percaya generasi ini bisa dijangkau.
dan generasi ini bisa bangkit, dan generasi ini luar biasa karena secara teknologi, secara knowledge, secara multitasking dan banyak hal itu mereka luar biasa. Yes. Tinggal mereka bertemu dengan kasih Kristus. Amin. Semoga Begitu. ya kita bisa jadi orang tua, jadi mentor yang mencerdaskan generasi muda. Karena kalau nggak cerdas berarti generasi muda jadi generasi yang bodoh. Dipegangi sosial media itu seperti prajurit belum belajar senjata, udah dipersenjatai. Itu yang bahaya gitu ya. Jadi yuk kita cerdaskan anak-anak muda supaya juga bisa jadi generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang luar biasa. Amin. Sampai selanjutnya kabar kebaikan Tuhan boleh diceritakan sampai ke generasi yang seterusnya. Narasumber kami Pastor Samuel Anton punya Instagram Sobat Reida yang silakan Anda follow di mana Jo? Anda bisa follow di @samuel_anton di situ ya, Samuel_anton, di follow lah. Karena Sobat rutin Reida. posting dan Betul. postingnya hal-hal yang baik Sobat Reida. Bahkan kalau misalnya beberapa kali saya lihat ini kayak buat saya nih ya. Padahal Pastor Samuel nggak kita kan jauh ya, nggak ngerti mungkin masalahnya. Tapi ini kayaknya buat saya deh nih, gitu. Semoga itu juga bisa Anda rasain ya Sobat Reida. Ini kayaknya buat saya deh nih Pastor Samuel Anton gitu ya. Ya semoga memberkati ya. Silakan di follow Sobat Reida. Pastor Samuel, seminggu ini kita sudah ditemani sama Pastor Samuel sebagai narasumber. Yes. Ini pengalaman pertama, agak panjang. Tetapi Format yang baru untuk format kita. yang baru, tapi lengkap ya kan. Kalau misalnya bicara tentang anak muda ya sudah, ini permasalahannya, ini solusinya, udah jelas gitu ya. Doa kami Pastor Samuel sehat selalu sekeluarga. Pelayanan Pastor Samuel JKI Maranatha Ungaran juga semakin luar biasa. Amin. Makasih Pastor Anton buat waktunya seminggu ini ya. Thank you Pastor. Tuhan memberkati, sukses Thank you. selalu Thank Pastor you for the Samuel. trust. Yes, God bless you Pastor Anton. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.